Oke. Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam, terdengar Bu. Dengar Bisa ya. Bu. Sebelum saya mulai pengarahannya, saya mau presensi dulu. Perwakilan dari kelas A ada? Kelas A ada nggak? Nggak ada. Hadir, Bu. Hadir. Kelas B? Hadir, Bu. Hadir Bu. Kelas C? Hadir. Kelas D? Kelas D? Hadir, Bu. Hadir Bu. E? Hadir Bu. Ada ya, berarti semua kelas ada perwakilannya. Harapannya nanti nggak ada yang miskom dan nggak ada yang bingung gitu. Kalaupun memang tidak hadir karena ada kuliah, yang hadir di pengarahan wajib buat menyampaikan apa yang diinformasikan untuk pengarahan PI 1. Oke, untuk PI 1, kesepakatannya dengan Prodi akhirnya kita akan mengadakan proyek integrasi ini di tanggal 1 Agustus tahun 2025. Di minggu kedua, UAS ya. Tidak ada yang bentrok untuk ujian kan ya di hari Jumat? Minggu kedua. Kelas D aman Bu. Aman ya? Oke, untuk panduannya, kita akan membahas satu, tempat dan waktunya, kemudian deskripsi untuk booth yang akan digunakan, ketentuan visual untuk post banner ya, sebenarnya itu sudah kalian perhatikan nanti di video panduan untuk PI 1, dan harus diperhatikan juga mengenai aspek penilaian, serta mekanisme dan jam-jam untuk loading in serta loading out-nya. Nah, untuk tempat, ini tahun ini kita pakai tema-temaan ya. Jadi kemarin kesepakatannya di Prodi, PI 1 kita mau ngambil temanya ngikutin Clash of Champions ya. Jadi kita ganti jadi temanya Clash of Innovation. Jadi pameran PI yang akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 25 nanti dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Itu adalah waktu untuk penilaian oleh dosen penguji dan pembimbing. Tempatnya di mana? Tempatnya di selasar kolam Ulbi. Di lorong yang warna merah. Sepanjang di depan perpustakaan Poltek Pos. Apa yang harus dilakukan? Satu, mengikuti jam kegiatan penilaian. Jadi banner dan juga booth-nya sudah harus selesai dihias ataupun dirapikan di jam 9 sampai jam 12. Jika ada yang membawa laptop, pastikan laptopnya full charge, karena tidak akan disediakan colokan. Ikuti aturannya ya, jangan sampai terlambat. Kalau ada yang terlambat untuk sesi pameran, nanti akan ada pencatatan. Siapa yang terlambat itu dilaporkan oleh teman satu kelompoknya. Nanti ada pengurangan nilai. Jangan nyampah. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah jangan membeli makanan atau minuman untuk dosen penguji. Karena dosen penguji sudah mendapatkan snack ya, nggak boleh ya. Jadi tahun lalu itu ada beberapa kelompok yang mereka mungkin karena sayang sama dosen pembimbing atau sama pengujinya itu bawain snack untuk dosen penguji sama pembimbingnya. Jadi jangan beli makanan atau minuman untuk dosen penguji dan dosen pembimbing. Kalau misal kalian ingin menyediakan snack, sediakannya untuk pengunjung booth-nya saja, jangan untuk dosen penguji. Contohnya misalnya gini, Bu boleh nggak Bu kita nyiapin permen atau snack kecil-kecilan untuk pengunjung pameran? Boleh, tapi bukan buat dosen penguji dan dosen pembimbing. Karena itu sifatnya jadi gratifikasi, khawatirnya. Nah, dress code-nya formal, boleh pakai
jas alma mater Ulbi atau pakai setelan formal yang mungkin sesuai dengan temanya Clash of Champions. Tidak diperkenankan menggunakan kaos. Jadi pakaiannya harus formal. Nah, untuk layoutnya, satu meja itu nanti akan berdekatan dengan meja lainnya dengan bannernya di sisi kanan dan sisi kiri. Satu booth itu hanya ada satu kursi, jadi kalau mau duduk harus bergantian. Ini contoh meja sama desain bannernya ya. Tapi mejanya ini bisa jadi ada perbedaan lebarnya karena tidak semua meja yang digunakan itu seragam. Ada yang mejanya mungkin panjang itu dipakai untuk 2 kelompok, ada yang satu meja itu khusus untuk satu kelompok saja. Jadi nanti diperhatikan untuk layoutnya dan layoutnya akan diberikan H-1 sebelum pameran karena loading in untuk nurunin meja ya ke Selasar itu biasanya sore di hari Kamis. Jadi nanti kalian perhatikan aja urutan untuk penempatan mejanya disesuaikan dengan kode dari kelompok per kelas. Nah, untuk kaidah presentasi visualnya, nanti perhatikan bagaimana pembuatan banner yang cukup baik. Kalau misalnya bingung, bisa lihat contoh-contoh banner yang ada di Prodi. Jangan sampai membuat banner yang tulisannya sangat banyak, desainnya terlalu ramai ya, jadi sulit untuk dibaca. Ini contoh desain poster yang kurang baik. Jika memungkinkan, gunakan icon ya, dibandingkan dengan tulisan yang sangat panjang. Ini contohnya. Harus sambil diminum ya, minumnya? Makannya biar enak. Di mute ya. Nah, untuk kriterianya nanti kalian perhatikan. Apa sih? Perhatikan lagi kriterianya untuk penilaian desain posternya. Yang baru masuk di mute ya. Kalau misalnya masuk diperhatikan. Kalau misalnya nggak memperhatikan pengarahannya, saya khawatirnya ada yang miskom, karena beberapa kemarin ada kelompok yang miskom untuk ngerjain tugas, dan nggak ada yang nanya. Nah, untuk desain, tadi ya, ini kalau misalnya kalian lihat, desain dari poster, ini wajib menampilkan logo Ulbi, kemudian SDGs logonya, DG information, kemudian produk yang kalian buat prototipenya itu diberi merek apa. Kemudian problem statement ini bisa bentuknya tulisan atau bentuknya icon. Jadi tidak semua poster itu isinya tulisan saja, bisa kan pakai icon-icon. Juga jelaskan tentang produknya, fiturnya bagaimana, cara menggunakan produknya, kemudian perbandingannya dengan produk sejenis atau produk kompetitornya. Nah, untuk yang bagian kedua, commercialization plan-nya ini bisa kalian tuliskan misalnya harga dari produknya itu estimasinya sekian. Atau misalnya kalau memang masih bingung ya di range berapa produknya itu akan dijual, untuk harga misalnya contohnya hubungi admin itu boleh. Tapi tetap harus ada beberapa kriteria yang di bold ini harus ada di dalam bannernya. Nah, untuk scoring penilaiannya, satu kriterianya adalah apakah prototipe atau aplikasi atau jasa yang dibuat itu bisa menyelesaikan masalah yang kalian ambil atau diidentifikasi.
sesuai dengan topik SDGs-nya. Bagaimana nanti kalian menjelaskan kaitan antara SDG-nya dengan masalah yang diambil ke penguji dan ke pembimbing. Jadi pengujinya dua, dosen pembimbing sama dosen penguji. Kemudian aspek visibilitas. Apakah produknya yang dibuat ini prototipenya itu sifatnya masih rancangan kasar atau dia mungkin sudah bisa digunakan. Jadi ada penilaiannya juga. Sejauh mana produk atau prototipe yang dibuat ini mendekati skema penggunaannya dalam dunia nyata. Jadi kalau misalnya prototipenya hanya sekedar gambar, belum bisa diuji coba ya, cuma gambar kasar ya, kemungkinan nilainya akan kecil. Tapi kalau misalnya prototipenya itu bisa dipegang oleh indera atau misalnya bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, itu nilainya akan jauh lebih besar. Jadi aspek dari pembuatan prototipe juga akan berpengaruh terhadap nilai. Yang ketiga adalah nilai dari inovasi. Ada keunikankah dari produk yang kalian buat? Yang keempat adalah bisakah produknya atau aplikasi yang dibuat itu dikomersialisasikan? Nah, 4 aspek ini nilainya range-nya dari 60 sampai 95. Jadi, kalau misalnya prototipenya bikinnya ngasal, terus apa yang dibuat, produk atau apps-nya tidak sesuai dengan masalah yang diteliti, artinya nilainya juga tidak akan maksimal. Jadi, produk yang baik adalah yang mencakup keempat aspek penilaian ini. Kemudian untuk penilaian selain pameran, yaitu adalah penilaian laporan oleh dosen pembimbing. Laporan yang dibuat mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12 itu dijadikan satu, menjadi bentuk final report, digabungkan, kemudian disubmit ke web pengumpulan tugas sebelum tanggal 1 Agustus. Jadi, hasil kompilasi laporannya tetap harus dikumpulkan. Nah, untuk kriteria penilaiannya, scoringnya ini 1, ada final report termasuk dengan nilai bimbingan. Jadi kalau bimbingannya kurang dari 6 kali ya, bimbingannya jarang-jarang, dalam 1 semester nilainya juga kemungkinan tidak akan maksimal. Nilai bimbingan ditambah dengan nilai laporan ini akan dilakukan penilaiannya oleh dosen pembimbing. Komponennya 30%. Kemudian untuk penilaian saat pameran oleh pembimbing dan juga dari penguji itu komponennya 40%. Nah, ini untuk komponen penilaian oleh rekan satu tim juga sama ya, ini 30%. Range penilaiannya dari 50 sampai 95. Jadi belum tentu mahasiswa yang mengambil proyek integrasi ini lulus 100% jika penilaian dari ketiga aspek ini ada yang cukup rendah. Kalau nggak pernah kerja, temennya boleh memberikan nilai yang sesuai dengan kinerjanya. Jadi dalam satu tim tidak akan ada nilai yang sama. Kalau misalnya satu timnya itu terdapat perbedaan kinerjanya. Tapi kalau misalnya semua timnya kompak, kerjasama semua ya, peer review-nya boleh di skip, boleh nggak diisi. Nilainya boleh disamain semua. Jadi tidak ada perbedaan nilai antara satu tim. Nah, untuk loading in dan loading out-nya, kalian bisa mulai untuk
menghias ataupun meletakkan bannernya itu dimulai di jam 7 sampai jam 9. Kalau ada teman yang terlambat, nanti akan ada pencatatan oleh teman dalam satu kelompok. Jadi kalau ada yang terlambat, nilainya dikurangi. Eventnya dari jam, salah ya, ini dari jam 9 sampai jam 12, bukan sampai jam 11. Loading out-nya dari jam 12 sampai jam 1. Cukup ya? Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Bu, mau Ya. nanya. Untuk laporan itu susunannya kayak ditaruh aja semua laporan Iya. dari pertama atau apakah ada itunya? Disatuin aja dari laporan pertama sampai yang terakhir. Baik, Ibu. Ya, Gema kenapa Gema? Untuk yang sekarang, kenapa nggak ada terminal, Bu? Nggak kayak tahun lalu. Nggak ada terminal kayak tahun lalu karena memang butuh terminal ya, butuh terminal. Paling iya, Bu, buat laptop. Kalau Jadi misalnya yang dapatnya area deket taman mungkin bisa ya. Seingat saya tahun lalu tuh ada ya, ada terminalnya ya. Saya agak ada, lupa. Bu, tahun lalu. Ada ya. Oke, berarti nanti saya masukin ya. Butuh terminal ya. Butuh terminal buat laptop. Oke. Nah, oh iya saya lupa gini. Jadi buat banner kalian hanya cetak bannernya aja ya 160 kali 60. Rangkanya itu nggak perlu beli lagi. Nah, cetaknya itu biasanya sekitar paling mahal 40.000 kalau nggak beli rangkanya. Oh, berarti bannernya aja ya, Bu? Bannernya aja ya. Jangan nyetak rangkanya. Pastikan kalau misalnya bikin tulisannya kecil-kecil, cetaknya yang high res, jangan yang low resolution ya yang jadi ada beberapa jenis material buat banner. Kalau misalnya yang desainnya itu tidak banyak tulisan kecil-kecilnya itu bisa pakai yang materialnya kurang bagus itu kayak korcin. Tapi kalau misalnya yang tulisannya banyak yang kecil-kecil, kalian pilih material yang bagus gitu. Pakainya luster biasanya. Ada lagi nggak yang mau Ibu, nanya? maaf, Ya, mau nanya ukuran bannernya tadi berapa ya, Bu? ada ya di ketentuan tadi 160 kali 60 cm. Baik, Ibu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ibu berarti kerangkanya itu disediain ya? Kerangka untuk bannernya apa Rangkanya gimana? ada di Prodi ada. Kita punya banyak. Baik Ibu, terima kasih. Yang anak Bandung banyak kan ya? 23. Banyak, Bu, lumayan. Banyak ya? Sebenarnya saya mau minta tolong. Kalau misalnya nyebarin undangan ke SMU atau SMK-nya bisa nggak kalian? Ini dari Prodi sih buat publikasi. Tapi nanti next aja ya, kita obrolinnya next aja. Kalau dari kegiatan pameran TI sebenarnya sudah kebayang ya, kan pernah datang ya di tahun lalu. Datang, Bu. Ya, intinya nanti pengujinya ada 2, dosen pembimbing sama Sudah, Bu, penguji. pernah datang. Kita nggak ada mekanisme pengumpulan bintang lagi, jadi tidak ada battle ya, sebenarnya nggak ada battle buat kelompok yang paling bagus inovasinya. Ya, kenapa Ferdin? Nanya
Ya, Bu, kalau terakhir bimbingan itu kapan ya, Bu? Terakhir bimbingan sampai tanggal minggu ke-2 kapan ya? Sampai dosennya nggak mau ditemuin lah. Jadi gini ya, kan ada syarat ya buat bimbingan berapa kali tadi? Minimal 6 kali. 6 kali ya. Selama sebelum pameran, sebelum tanggal terakhir kalau misalnya bisa ya, batas 6 kali itu di tanggal 25 Jumat. Jadi perhatikan kelompok-kelompok yang nggak pernah bimbingan, pasti ada yang nggak pernah bimbingan sama dosen pembimbingnya. Itu harus sudah melakukan bimbingan paling minimal 6 kali. Dikejar bimbingannya. Kalau misalnya bimbingannya kurang, ya nanti dosen pembimbingnya yang mungkin akan memberikan nilai yang nggak maksimal gitu. Kalau untuk bimbingan sampai ke pameran, di luar dari laporan, misal masih ada diskusi, itu selama dosennya mau buat bimbingan silahkan gitu. Misal tanggal 31, tanggal 30 dosennya masih ada di kampus, mau bimbingan mah silahkan aja. Tapi untuk pengumpulan form bimbingannya itu di tanggal 25. Minimal yang 6 kali ya. Kejawab, Ferdin? Sudah, Bu, terjawab, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Ibu mau nanya. Hmm? Kan kita tuh bikin banner juga ya, Bu. Kalau brosur kecil kayak tahun lalu itu bikin juga nggak, Bu? Itu tergantung kelompoknya ya, mau pakai brosur atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian mau memudahkan dosen penguji sama pembimbing waktu nguji prototipe kalian, mau bikin flyer atau brosur itu silahkan. Jadi mau dihias bootnya, mau dibawa pernak-pernik itu silahkan gitu, sesuai dengan budget sama kreativitas kalian ya. Kenapa sesuai dengan budget? Karena pasti akan nambah kos lagi. Gitu. Kejawab? Terima kasih. Ya. Iya, Bu. Ada lagi nggak? Nggak ada? Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya? Bu. Ya, berprogres ya. Waktunya tinggal berapa minggu lagi? 3 minggu lagi ya. Ya, Bu. Ya, tadi perhatikan aspek scoringnya. Nanti saya akan berikan link ya buat informasi scoring. Itu ada skala penilaiannya. Kalau kalian misalnya mau dapat nilainya A, artinya dari skala penilaian tersebut kalian harus ngapain tuh ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri dulu untuk sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Bu. Makasih, Bu.